Kucing ini tidak pernah membayar untuk tumpangan, tapi sang supir membukakan pintu untuknya setiap hari. Kucing itu melompat ke dalam bus dengan sangat terampil. Kemudian ia terus mengiong kepada pengemudi. Sepertinya ia ingin memberitahukan kemana ia akan pergi hari ini. Nama kucing itu adalah Seven. Dia adalah penumpang tetap bus 537. Setiap pagi, dia selalu berada di halte menunggu bus. Seorang pria tetangga mengatakan bahwa dia sering melihat Seven menunggu di halte. Jadi, kemanakah kucing itu pergi? Ternyata kucing itu tidak sedang menunggu bus, tapi menunggu orang lain. Sang sopir sangat senang melihat Seven. Dia memijat seluruh tubuh Seven untuk menyambutnya. Dia membawa kucing itu ke tempat duduknya. Sopir itu dengan bangga mengatakan kepada kami bahwa dia meremehkan Seven karena dia adalah kucing liar. Tapi Seven sangat spiritual. Jika dia tidak mengemudikan bus, Seven tidak akan pernah naik bus yang tidak dikemudikan olehnya. Aku yakin kau tidak akan percaya padaku. Baca terus dan kau akan mengerti. Seven membawa orang tua itu untuk melihat tempatnya. Saat itulah kami menyadari bahwa Seven hanya memiliki 3 kaki. Beberapa bulan yang lalu, Seven kehilangan kaki kanannya karena kecelakaan mobil. Paman yang baik hati itu memberikan perawatan sederhana pada kucing itu dan membawakannya makanan dan air setiap hari. Untuk membalasnya, Seven memindahkan rumahnya ke tempat ini sehingga dia bisa melihatnya setiap hari. Sang paman tersentuh oleh ketulusan kucing itu. Setiap kali dia ada waktu luang, dia akan datang mengunjungi Seven dan setiap kali dia pergi, Seven akan menunjukkan ekspresi enggan. Ketika bus perlahan-lahan pergi, Seven akan mengikuti di belakang. Tapi kakinya yang terluka tidak memungkinkannya untuk pergi jauh. Itu adalah pemandangan yang memilukan baginya. Meskipun ia kehilangan kaki kanannya, tapi berkat kehadiran paman, kucing itu masih penuh dengan harapan. Hal yang paling disukainya adalah boneka kucing yang ia dapatkan dari paman. Karena itu adalah hadiah pertama dalam hidupnya. Selain paman sang sopir, Seven juga dirawat oleh lingkungan sekitar. Meskipun disayangi oleh banyak orang, namun setiap kali ada bos yang datang, Tujuh akan segera menuju ke dalam bos. Jika bukan sopirnya, dia akan berpaling lagi. Jadi dia menunggu dari siang hingga malam. Bahkan ketika hari sudah gelap, dia tetap melihat lurus ke depan. Pada saat itu, sebuah bus berhenti perlahan. Tujuh segera berlari menghampirinya. Dia akhirnya menunggu paman datang menemuinya. Saat dia naik ke dalam bus, kucing itu terlihat tidak senang. Dia tampak mengeluh tentang keterlambatannya. Dia membawakan makanan kaleng yang lezat untuk meminta maaf. Setelah Xiaoqi makan dengan lahap, kucing itu mulai melihat sekelilingnya. Sepertinya ia sedang memeriksa keselamatan pamannya. Dan sang paman pun menikmati saat-saat bahagia bersama kucingnya. Tapi kebahagiaan itu hanya sebentar. Melihat bahwa Seven tidak pergi. Ketika Seven tidak melihat, sang paman segera menutup pintu mobil. Ketika dia bereaksi, Seven langsung mengejarnya. Dia terus meminta paman membukakan pintu untuknya. Paman melambaikan tangan kepada Seven dan pergi. Xiaoqi berjalan kembali ke rumahnya dengan putus asa. Meskipun sudah dibantu oleh banyak orang yang baik hati, tapi kucing-kucing liar sering datang untuk mencuri makanannya karena cacat kakinya. Larut malam, Seven hanya bisa bersembunyi di pojokan. Keesokan paginya, kami menemukan Seven telah menghilang dari tempat yang biasa ia kunjungi. Mereka mencari cukup lama, namun tidak ada tanda-tanda keberadaan Seven. Ketika paman mendengar berita itu, dia segera pergi. Tapi ketika mereka mendengar suaranya, Seven muncul tepat di depan mata. Dia sangat senang melihat Seven. Melihat seekor kucing yang penuh pengertian, dia memutuskan untuk memberinya rumah. Seven telah menjadi bagian tak terpisahkan dari hidupnya. Seven dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Dokter mengatakan bahwa kaki kucing itu belum dirawat dengan baik. Bagian belakang tubuhnya terinfeksi dan berubah bentuk. Pembedahan pun diperlukan. Seminggu kemudian, operasi Seven berhasil dilakukan dan dia akhirnya mendapatkan rumah yang bahagia. Semuanya memiliki jiwa. Semoga tidak ada lagi nyawa yang mengembara.